Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara-saudari, abang, adik, kakak, semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita akan nyanyi lagu pujian dari Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun Pohon ara tidak berguna, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kasih pohon zaitun mengecewakan, ku beri ayam memuji Tuhan, kadang tidak menghasilkan bahan makanan. kambing domba Kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tak ada di dalam kandang. Beri ya memuji Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur memujimu, bersyukur, bermasmur menyembahmu, bersorak memujimu, menyembah Tuhan. haleluya, Yesus keselamatanku. Sekalipun bencana di mana-mana, sekalipun ibadah harus di rumah, tak ada berkat tertahan dalam musibah, ku beri Ya, memuji Tuhan, bersyukur, ku bersyukur memujimu, ku bersyukur, ku bermasmur menyembahmu, ku bersorak memujimu, menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus keselamatanku. Haleluya, haleluya, Yesus keselamatanku. Haleluya, Yesus keselamatanku. Buat Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian penyembahan buat Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji
Selamat hari Minggu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali firman Tuhan datang untuk kita bersama-sama pada hari ini, pada ibadah online saat ini. Tema firman Tuhan pada hari ini saya akan berikan yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Setiap orang percaya memerlukan kuasa. Setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini amat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus ini juga akan menerangi hati dan pikiran kita. Saudara, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Satu hari dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tetap ada di Yerusalem, tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai mereka dilengkapi oleh janji Bapa, yaitu kuasa Roh Allah yang akan melengkapi kehidupan mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, firman Tuhan di sini dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus digenapi oleh Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka berdoa dan sehati berdoa bersama-sama, menunggu, menanti janji Bapa. Ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4, firman Tuhan katakan, tiba-tiba dari langit turun suatu bunyi seperti angin keras. Tiupan angin itu, saudara, turun memenuhi mereka. Itu yang mereka rasakan saat itu. Di samping itu juga di antara mereka nampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di antara mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, saudara, di sini kita melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggenapinya. Saudara, mungkin saudara menerima janji secara pribadi daripada Tuhan. Yakinlah saudara, imanilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan, pasti saudara akan menerimanya. Saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sehingga Roh Kudus itu begitu penting di mata Tuhan dan penting juga untuk kita menerimanya. Yang pertama, sudah pasti Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dialah yang menolong hidup kita. Selain itu juga dia adalah Roh penghibur. Saudara, pertolongan Roh Kudus sangat beda, melebihi daripada pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengasihi kita. Bahkan pertolongan Roh Kudus itu melebihi daripada pertolongan orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu saudara, ingatlah, ketahuilah dan sadarlah bahwa saudara dan saya mempunyai Tuhan, mempunyai Allah, mempunyai Roh Kudus dalam hidup saudara, akan menolong saudara, memberikan kita pertolongan melebihi daripada manusia. Jangan segan, jangan malu, jangan malas untuk minta pertolongannya. Ketuk hati Tuhan dengan doa-doamu, maka dia akan memberikan kepada kita jalan, membukakan kepada kita pintu untuk mendapatkan berkat yang kita butuhkan. Nah, inilah saudara, dari sini kita melihat, kita bersyukur ada Roh Kudus menolong kita. Kudus juga meneguhkan pelayanan daripada saksi-saksi Tuhan, meneguhkan pelayanan anak-anak Tuhan, meneguhkan pelayanan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Dia, yang melayani Tuhan di dalam kehidupannya sesuai dengan panggilan dan karunia daripada Allah. Tuhanlah yang meneguhkan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara, kedua ayat yang ke-41, firman Tuhan katakan di sini,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, yang dimaksud di sini orang-orang yang menerima perkataannya. Saudara, orang-orang yang menerima khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Mereka akhirnya, saudara, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, memberi diri mereka untuk dibaptis. Pada hari itu juga firman Tuhan katakan 3.000 orang bertobat. Ada penambahan jiwa orang percaya. Ini terjadi setelah Rasul Petrus berkhotbah. Sudah pasti ketika Petrus berkhotbah, dia berkhotbah dengan semangat, dengan berapi-api, dan juga dia berkhotbah dengan keberanian yang berasal daripada Roh Kudus. Sehingga saudara, Roh Kudus meneguhkan pelayanannya. Saudara, di dalam melayani kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Dia melayani dengan penuh semangat. Saudara, semangat ini penting untuk kita semua. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini. Saya berharap, saya berdoa bagi kita semua jemaat Tuhan, kiranya tidak ada satupun di antara kita yang semangatnya berkurang. Kurang bersemangat untuk berdoa, kurang bersemangat untuk bekerja. Yang tadi biasanya mungkin ada yang bekerja di kantor, sekarang hanya di rumah. Kurang semangat untuk bekerja. Bahkan kurang perhatian terhadap keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Karena masa-masa pandemi ini kita terus kumpul di rumah, lalu perhatian kita berkurang. Bahkan kita berkurang beriman kepada Tuhan. Saudara, kiranya tidak ada satupun di antara kita berkurang daripada kehidupan kita yang biasa-biasa kita lakukan sebelum pandemi ini. Sebaliknya, seharusnya saudara, di masa-masa seperti ini, iman kita tidak berkurang, harusnya bertambah, dan bertambah kuat. Karena disinilah merupakan ujian iman. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Berikan iman yang terbaik untuk Tuhan, yaitu iman yang senantiasa mempercayai akan janji Tuhan, akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jika ada di antara saudara ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, mungkin itu semangat saudara sudah mulai berkurang, semangat untuk berdoa, semangat untuk bekerja, bahkan kurang perhatian, kurang iman. Saudara, saya ingatkan saudara, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengembalikan apa yang hilang, untuk mengembalikan apa yang kurang dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan ini, sehingga saudara dan saya akan menjadi saksi-saksi Tuhan, dan kesaksian kita diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah, di samping itu juga saudara, Roh Kudus juga akan menerangi hati dan pikiran kita. Selain dia meneguhkan kesaksian kita, menolong kita, Roh Kudus juga akan menerangi hati dan pikiran kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, maksud saya Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan di sini katakan, saya akan bacakan di sini, saudara perhatikan baik-baik, ikuti pembacaan ini. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, saudara, di sini dikatakan Saulus bangun dan berdiri. Saulus bangun dan berdiri dari tempat di mana dia rebah. Oh, kenapa dia rebah, saudara? Ketika dia pergi menuju ke Damsyik, rencana untuk menyeret, menangkap orang-orang percaya yang ada di kota Damsyik. Dalam perjalanan itu lawatan Tuhan luar biasa, atau Tuhan melawat dia dengan cahaya yang luar biasa menyilaukan, datangnya berasal daripada langit. Saat itu dia kaget dan terkejut, lalu dia rebah seketika. Di saat itu juga saudara, dia mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus. Dan bersamaan itu juga dia mendengar suara Tuhan bertanya kepada dirinya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang didengar oleh Saulus ketika dia rebah. Lalu dia kembali mendengar suara Tuhan yang lembut. Tuhan katakan, Saulus, bangunlah, pergi masuk ke kota Damsyik. Itu yang Saulus dengar. Saudara, kita melihat ini, ke waktu dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika Saulus
mengalami lawatan Tuhan yang ajaib itu, saudara. Apa yang terjadi dalam diri Saulus ini? Saudara, saat itu juga hatinya gemetar, hatinya takut. Keangkuhannya, kesombongannya rontok saat itu, gugur saat itu, saudara. Karena dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di situ dia merasa gemetar dan takut. Di situ seolah-olah, saudara, hatinya, hidupnya, atau dia tersungkur di hadapan Tuhan, mengaku akan kesalahannya. Dia melakukan pertobatan di sana. Dan bukti daripada pertobatan Saulus saat itu, dia mendengar suara Tuhan. Saulus berdiri, pergi ke dalam kota. Lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ciri orang bertobat, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu dia bangun, ayat ini mengatakan, lalu dia bangun, berdiri, sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika dia bangun dan berdiri, ternyata saudara, dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak dapat melihat apa-apa ketika dia membuka matanya. Ternyata dia buta, saudara. Akhirnya teman-teman yang bersama dia dalam perjalanan ini menuntun dia untuk masuk ke dalam kota. Di situ dia tinggal di sebuah tempat, atau di tempat dia di sana tinggal menumpang di rumah seorang bernama Yudas. Alamatnya di Jalan Lurus. Di sana saudara dia tinggal menumpang 3 hari, firman Tuhan katakan 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Saudara, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, bukan berarti tidak ada makanan. 3 hari 3 malam dia merasakan dunianya gelap. Dia merasakan hari-harinya gelap, hari-harinya suram. Tetapi satu hal yang saudara perlu ketahui, sekalipun dia merasakan, melihat hari-harinya gelap dan suram, saudara, tetapi saudara, pikirannya dia, hatinya dia, saudara, dia izinkan Roh Kudus menyinari. Dia izinkan Roh Kudus menerangi. Dengan cara apa, saudara? 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Dia berpuasa di sana. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia menyerendahkan hatinya, membuka hatinya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudara, rasa gelap yang dia rasakan itu, saudara, dia bisa lalui dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetap bersyukur kepada Tuhan. Oh saudara, luar biasa. Jikalau Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, menerangi hati dan pikiran kita, sekalipun hari-hari yang kita lewati seolah-olah suram, atau dunia kita seolah-olah gelap, tapi semuanya itu bisa kita lewati apabila hati dan pikiran kita diterangi, disinari oleh Roh Kudus. Karena dia berdoa, berpuasa, merendahkan hati dirinya kepada Allah. Akhirnya saudara, Roh Kudus yang sama yang melawat dia dalam perjalanan yang mengakibatkan dia buta, saudara. Roh Kudus yang sama ini memerintahkan seorang anak Tuhan yang ada di kota Damsyik yang bernama Ananias. Roh Kudus katakan, Ananias, pergi engkau temui Saulus. Saat ini dia menumpang di rumah seorang bernama Yudas di Jalan Lurus. Temui dia, tumpangkan tangan atasnya. Lalu saudara, Ananias mengikuti apa perintah Roh Kudus, dan dia menjumpai Saulus di rumah seorang yang bernama Yudas di mana dia menumpang. Lalu berbicara-bicara sebentar. Setelah itu Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus. Saat itu juga saudara, saat itu juga Saulus ini, saudara, matanya terbuka, dia bisa melihat. Oh saudara, luar biasa. Saudara, apa yang dialami, dirasakan oleh Saulus ini bisa saja kita alami, kita rasakan. Harimu suram, pandemi ini merasakan keadaan seperti dunia kita terasa gelap, hari-hari kita terasa suram. Saudara, pastikan jangan izinkan pikiranmu, hatimu suram. Jangan izinkan hatimu, pikiranmu gelap. Rendahkan hati kita, cari Tuhan, buka hati kita di hadapan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya Roh Kudus yang melengkapi kehidupan saudara akan membuat hari-harimu akan menjadi terang, dan semua akan diubah oleh Tuhan, karena Roh Kudus melakukan itu bagi orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Mari saudara, renungan ini kiranya menguatkan iman kita bersama-sama. Ingat peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia menguatkan kesaksian kita, dan Dia juga akan menerangi hati dan pikiran saudara, khususnya di hari-hari yang kita lewati terasa gelap dan suram. Ketika kita merasakan dunia kita gelap, saudara datang kepada Dia. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus berbicara, menerangi hati pikiranmu, maka hari-harimu akan kembali terang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Syukur kepadamu, ada Roh Kudus menopang kami, ada Roh Kudus menolong kami, khusus bagi jemaat Tuhan saat ini. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, apapun yang mereka lakukan, alami, rasakan saat ini, kiranya Tuhan menolong. Kalau saat ini mereka merasakan hari-hari mereka cerah, terang, kiranya mereka tetap bersyukur kepadamu. Biarlah hidup mereka tetap menjadi saksi. Jika ada di antara mereka merasakan hari-hari mereka gelap suram, Tuhan tolong Roh Kudus sinari hati dan pikiran mereka. Karena kami percaya, hamba percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengembalikan hari-hari mereka yang terang itu kembali menjadi ceria, sehingga ada senyum, ada sukacita, dan ada kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur dan membawa jemaat Tuhan untuk menerima berkat daripadamu. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya saudara tetap semangat di dalam mengiring Tuhan dan melibatkan Tuhan terus dalam kehidupanmu. Saudara akan terus ditopang oleh Roh Kudus, Roh yang mengasihi saudara, yang selalu ada bersama dengan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kami telah melakukan ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang sama juga memberkati kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kami, ada sukacita, ada kemenangan yang berasal daripada Tuhan, kami alami bersama-sama. Terima kasih buat kehadiranmu dalam rumah tangga kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Lawatan Tuhan luar biasa. Kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.